Kalandra Chatlea, biasa dipanggil Kala oleh teman satu kerjanya. Wanita berkerudung yang suka berhayal dan gemar melakukan hal aneh, itu, sebagai hobinya. Hal aneh apakah maksudnya? Seperti yang terjadi saat ini. Ketika dirinya menunggu bus di halte. Ia mulai mendengar musik piano di telinganya. Ia memang sangat gemar mendengar musik piano melalui earphone-nya selagi menunggu bus di halte. Ia mulai memejamkan kedua matanya dan membayangkan. Ketika musik itu terdengar sebuah pemandangan pantai dan seorang gadis berkerudung coklat susu yang mulai berjalan menuju air laut yang pasang. Jika di ketinggian langit tak kutemukan keberadaanmu, apakah di dasar samudera bisa kutemukan? Ujar wanita itu yang langsung tenggelam terbawa arus. Aku hanya ingin membuktikan, kalau memang jika dirimu ada. Seketika Kalandra membuka pejaman matanya dan terkejut saat buyar seketika bayangan pikirannya. Seseorang di belakang mencolek punggungnya. Bayangan itu buyar seketika. Tentu saja Kalandra kaget dengan kehadiran seorang nenek di sebelahnya. Boleh minjem uang enggak, Neng? Tanya ibu berambut pendek itu. Tentu Kalandra seketika melongo. Dan melihat ke kanan dan kirinya. Banyak orang memang juga sedang menunggu bis di halte itu. Tapi mayoritas tidak terlalu peduli dengan yang terjadi pada Kalandra. Bahkan ibu berambut pendek itu terus mencecarnya. Minjem dong, Neng. Cuma 20.000 aja. Ya, kasihan anak ibu minta jajan. Belum sarapan, kasihan Neng. Janji deh nanti ibu balikin ke kamu ya. Neng tolongin ibu dong, Neng. Suami ibu lagi sakit jadi enggak kerja. Sehari-hari ibu juga enggak kerja. Nyari makan susah. Ujar ibu itu dan langsung diiyakan saja oleh Kalandra. Ia langsung memberikan uang 20.000 pada sang ibu. Makasih banyak ya, Neng. Semoga berkah ya, Neng. Pantas Neng cantik. Hatinya juga baik. Semoga rezekinya lancar ya, Neng. Semoga gampang jodohnya juga. Banyak ini mah yang mau sama Neng. Neng baik sih, ujar ibu itu tak hentinya memuji. Ia langsung pergi dari sana dengan segera. Meninggalkan Kalandra yang kebetulan cukup menjadi pusat perhatian mereka semua saat itu. Kalandra mencoba untuk mengabaikan mereka. Tak tahu jika ada seseorang yang terus melihatnya di belakang kerumunan para penunggu halte. Kalandra segera naik bisnya dan cari tempat duduk. Tapi sayangnya tidak ditemukan tempat kosong untuk dirinya duduki. Penuh semua. Kala memutuskan untuk berdiri bersama para penumpang lainnya. Kalandra merasa jika dirinya terus diperhatikan oleh seorang pria dan ternyata benar. Pria berbadan tambun juga kekar itu tampak mendempetinya ketika bus mengerem mendadak. Pria berkepala pelontos itu dengan gesit coba mengambil dompet di saku celana Kalandra. Wanita itu tak menyadari apapun. Untungnya seseorang menyadari hal itu. Seorang pria di sebelah Kalandra langsung menarik tangan pencopet itu dan tekuk lengannya. Tentu Kalandra kaget. Apalagi melihat dompetnya ada di tangan sang pencopet. Pria itu langsung memberikan dompet itu pada Kalandra saat itu. Ini, ujar pria itu. Ketika memandangnya, Kalandra sempat terhenyak sebentar. Pria tampan, beralis tebal dengan rahang tegas itu sangat menyorot perhatian orang-orang di sekitarnya. Karena aksi heroiknya itu. Lain kali lebih hati-hati lagi terhadap orang di sekitar, ujar kembali pria itu. Suaranya yang tebal dan cukup bariton itu serasa memuaskan suara siapapun yang mendengarnya. Pria itu masih tetap berdiri di sebelah Kalandra, dengan tangan yang masih siaga menjaga pencopet itu agar tidak kabur. Namun tiba-tiba saja bis mengerem mendadak. Kalandra langsung tergeser ke dalam rengkungan tangan pria itu yang mencoba melindungi. Kalandra dan pria itu saling bertatapan. Lalu muncullah suara pikiran Kalandra saat itu. Polisinya ganteng ya bun. Pasti seleranya sekelas Luna Maya. Dibanding aku yang kayak kue cucur. Batin dirinya lantas disenyumi diam-diam oleh pria itu. Tentu Kalandra yang cukup menjaga izahnya langsung menggeser lagi ke posisi awalnya dan menunduk minta maaf. Maaf, ujar Kala. Namun pencopet itu langsung mengambil kekakuan di antara mereka sebagai kesempatan. Ia langsung menarik Kala. Sodorkan pisau ke batang lehernya. Ia tertawa geli. Hahaha, dikira gue bisa semudah itu dibuat bertekuk lutut sama polisi ece-ece macam lo. Gue bahkan lebih pro ketimbang lu yang masih pangkat rendahan. Tandas pencopet itu terus menekan pisaunya ke batang leher Kala. Kala merasa jika dirinya sudah dekat dengan kematian saat itu. Ayo, maju,
Jangan cemen, pekik pencopet. Pria bernama lengkap William Sastrawiguna, yang menjabat sebagai kepala penyidik kepolisian hanya diam saja. Ia perlahan tanpa sepengetahuan pencopet mencari ke sekeliling bus. Ia menemukan sesuatu di sebelah bawah kursi penumpang. Hei, diem kan lu, takut lu, cetek banget jadi polisi, mental lu cuma segini. Payah, hahaha, pekik pencopet. Lian dengan cepat mengambil botol kaca yang ada di bawah kursi penumpang dan langsung pecahkan. Cih, mau ngapain lo hah? Mau nusuk gue pakai botol itu? Hahaha, pengecut. Bahkan sebelum lo tusuk gue, cewek ini udah mati duluan. Dan itu gara-gara lo. Polisi gadungan. Pekiknya disertai tawa. Semua orang tampak ketakutan di dalam bis itu. Bahkan ada yang beristighfar. Saling meminta pertolongan. Merasa cemas dengan keadaan saat itu. Lian menatap Kalandra yang saat itu merasa sangat ketakutan. Kalandra merasa sangat dekat dengan kematian. Dia melampiaskan rasa sakitnya akibat kesusahan ekonomi ke orang lain. Apa hidup ini mesti dilempar-lempar seperti itu? Apa dengan dia menyakiti orang lain, kebutuhan ekonominya bisa terpuaskan? Padahal akan muncul masalah baru setelahnya. Tapi aku juga tahu, dia memiliki alasan tertentu melakukan ini semua. Setiap orang terlahir baik. Hanya saja, keadaan lingkungan yang mengubahnya. Batin Kalandra. Lian mencoba untuk memberikan kode lewat matanya pada Kalandra, agar dirinya memberikan perlawanan pada pencopet itu. Kalandra merasa sangat ketakutan. Ia merasa tidak bisa. Tapi Lian coba meyakinkan dengan tatapannya. Kalandra pun akhirnya mau mengikuti sarannya. Ia dengan kencang injak kaki pencopet itu hingga dirinya merintih kesakitan dan melepas tangan yang semula mencengkeram Kalandra. Tangan Kalandra langsung ditarik. Lian maju dan langsung melukai pria itu dengan serpihan botol kaca tadi hingga lelaki itu memekik kesakitan. Lian langsung merebut pisaunya dan buat dirinya bertekuk lutut hingga ia bersimpuh di hadapannya. Sekarang siapa yang lebih pro? Kamu atau saya? Tanya Lian. Kala dan banyak orang tampak tersenyum. Mengapresiasi Lian dengan tepukan tangan. Seolah-olah dia sudah merebut banyak hati mereka saat itu dan menjadi hero bagi mereka sekaligus. Lian memandang ke arah Kalandra lama. Kalandra yang merasa dilihat seperti itu jadi sedikit terheran. Ia lihat ke belakangnya, barangkali ada seorang wanita cantik yang dia lihat di belakangnya. Ternyata yang di belakangnya justru anak laki-laki dan kakek-kakek. Kalandra merasa jika pandangannya tak salah. Tapi sayangnya saat dilihat kembali ke arah Lian. Lian langsung mengalihkan wajahnya ke ibu-ibu di hadapannya. Tampak mengaguminya. Jadi mantu ibu ya, ucap ibu itu. Kalandra berasa ingin menepuk jidatnya. Banyak yang menertawai bahkan. Kalandra baru sadar kalau bisnya sudah sampai ke tujuannya. Kalandra langsung menyetop supirnya dan ia segera keluar setelah memberinya uang. Lian masih melihatnya hingga Kalandra menghilang dari pandangan. Kalandra berjalan cepat menuju ruko di depan sana. Ia terus terpaku pada jam tangannya hingga dirinya terobos saja pintu di depannya dan masuki. Di ruko itu Kalandra bekerja sebagai admin. Tapi mirisnya kalau datang telat, ia akan kena. Lagi-lagi kamu telat. Apa enggak bosan saya tegur? Tanya Kinan dengan mata masih tertuju pada berkas di hadapannya. Maaf Bu, barusan saya hampir mau kecopetan, ujar Kalandra. Terus, Yeya langsung ditangkap copetnya. Sama kamu, sama polisi Bu. Besok-besok datangnya pagian supaya enggak kecopetan lagi. Copet juga senengnya waktu jam-jam banyak orang. Titik. Kamu milihnya di waktu itu sih. Oh iya, namanya Bu Anita. Beliau memang yang paling rajin menegur orang. Meski begitu, dia cukup baik dalam memimpin tim di manajemen divisi mereka. Profesi Kalandra di sana sebagai admin. Dia juga bekerja di sana belum terlalu lama jadinya masih sering kena hal semacam itu. Seorang perempuan berambut cepol yang duduk di sebelahnya segera berbisik. Pagi-pagi udah ngomel. Biasalah. Kena omelan Pak Bos tadi. Bisik Rizka. Kalandra terkekeh. Entah kenapa ia jadi teringat perkataan dalam hatinya beberapa waktu lalu. Yang persis mengatakan hal serupa. Emang Pak Bos ngomel kenapa? Tanya Kalandra. Enggak dapat tender. Padahal harganya udah bagus banget. Dan beda selisihnya tipis banget sama perusahaan yang menang. Tapi ya emang belum rezekinya. Kalandra mengohkan perkataannya. Kalandra mulai menyalakan komputernya dan mulai kerjakan pekerjaannya.
seperti menyortir invoice, mengeprint PO dan berkas-berkas lainnya. Ia sepintas teringat dengan polisi tadi. Aksi heroiknya memang keren. Dia juga berwibawa dan cukup menarik perhatian dari penampilannya. Dia seolah tahu jika pria itu memang sudah mengincar Kalandra sejak awal, bahkan kemungkinan setelah dirinya berada di halte tadi. Oh iya, udah dengar berita terbaru belum? Tanya Rizka berbisik. Soal apa? Tanya Kalandra. Perampokan yang terjadi di daerah sini. Sampai masuk berita loh. Ujar Rizka. Belum sih. Emang ada korban? Tanya Kalandra. Ada. Entah itu perampokan atau pembunuhan. Ada yang bilang si pembunuh berantai. Petik 2. Kok serem sih? Makanya hati-hati deh pulangnya. Rawan soalnya. Duh, kita kan pulangnya malam. Hayo lo, makanya buruan punya suami supaya bisa antar jemput. Petik 2. Kamu nih, suami terus yang dibahas. Nanti keburu dibalap sama aku loh. Tuh lagi kan. Udah ah. Hahaha. Ya udah kita pulang bareng aja kalau gitu. Ujar Kalandra. Aku kan ada yang jemput. Ujar Rizka. Tuh aukah. Masa aku pulang sendiri. Hahaha. Hayo lo awas nanti diincar. Tas baru pula. Petik 2. Nyesel beli cash. Hahaha. Waktu jam makan siang tiba. Kalandra biasa makan siang di warteg terdekat sana. Ia bahkan melewati tempat perampokan tadi yang dibahas. Ia memboncengi Rizka saat itu dengan motor Rizka. Garis polisi mengelilingi sekitar rumah itu. Kalandra fokusnya mendadak terhenti pada sosok pria di depan sana. Familiar, bagaimana tidak? Pria itu adalah Lian, polisi yang tadi pagi ia temui. Itu kan, polisi tadi. Apa mungkin dia lagi nyelidikin kasus perampokan itu ya? Batin Kalandra. Terkejutnya saat Lian mendadak melihat ke arahnya. Kalandra secepat mungkin mengalihkan wajahnya ke depan. Terus mengemudikan motornya meski sempat berhenti tadi. Lalu sampailah mereka di warteg. Memesan makanannya kepada pelayan. Menunggu sambil bermain ponsel. Sesekali membicarakan soal tadi. Rumah besar yang dirampok. Kamu lihat gak? Tadi ada polisinya di sana. Ujar Kalandra memulai topik saat itu. Iya. Ganteng ya cowoknya. Ujar Rizka. Lihat aja sih yang bening dikit. Ujar Kalandra. Dia kayaknya masih nyelidikin apa motif pembunuhan itu. Entah karena perampokan atau emang ada motif tersembunyinya. Kayak pembunuhan berantai yang belum lama ini terjadi juga di daerah sini. Ujar Rizka. Riz, please kayak kamu pulang bareng aku nanti. Jalan lewat depan kan gelap. Ada sawah pula. Nanti kalau aku dijadiin sate gimana sama pembunuh berantai? Hahaha. Kamu percaya aja sih. Sumpah deh. Lucu banget ngerjain kamu. Nanti aku bakal kerjain lagi deh. Petik 2. Apaan sih Rizka? Makanan dihidangkan dan mereka segera memakan makanannya. Yang aku omongin itu masih belum tentu. Masih belum pasti itu pembunuhan atau bukan. Masih perlu diselidiki. Ujar Rizka. Bener, iya, tenang aja. Apalagi udah ada polisi ganteng tadi. Pokoknya makin aman deh, ujar Rizka. Kebetulan sekali Lian muncul di belakang Rizka dan sedikit mendeham. Merasa jika dirinya sedang dibicarakan. Rizka langsung cepat-cepat memingkemkan mulutnya. Kalandra sedikit menertawai hal itu. Kok bisa kebetulan ada dia ya di sana? Kenapa sekelas polisi makannya di warteg? Tanya Kalandra dalam hati. Heran. Lian kembali melihat ke arah Kalandra. Seolah dia tersadari kalau ia sedang dibicarakan olehnya di dalam hatinya. Dia lihat ke sini. Kenapa ya dia liatin aku mulu dari tadi? Apa mungkin ada sisa upil di hidung aku? Tapi emang kurang bersih apa aku ngupilnya? Perasaan tadi udah nggak ada sisanya deh. Batin Kalandra langsung direspon tawa oleh Lian. Ih kok dia ketawa sih? Tuh kan bener. Berarti ada upil di hidung aku. Coba aku periksa. Batin Kalandra langsung mengorek hidungnya namun semakin bertambah tawanya saat itu. Bahkan orang-orang di sekitarnya sampai bertanya-tanya. Meski teman-teman polisi Lian merasa kalau Lian sedang menertawai isi pikiran orang yang ada di sana. Tak heran kenapa dia ketawa sendirian saat itu tidak ngajak-ngajak. Kebiasaan. Johnny sebagai bawahannya lantas berkata. Ngetawain apa sih Dan? Kayaknya boleh tuh bagi-bagi sama kita. Ujar Johnny. Putra ikut menoleh ke arah Lian yang kelihatan mengakhiri senyum-senyumnya.
Meski sayangnya Lian hanya diam saja dikatakan seperti itu dan mulai sibuk dengan makanannya. Komandan nih kalau ada yang lucu bagi-bagi dong. Masa sendirian aja sih, ujar Johnny menyindir. Siapa yang ketawa sih, ujar Lian mengelak. Putra ikut memakan makanannya. Sambil berbisik, saya rasa komandan lagi ngetawain pikirannya Johnny ya. Tunjuk Putra, ngaco kamu. Enggak lah, apa yang lucu dari pikiran dia? Kerjaannya mikirin tunggakan mulu. Elak Lian lagi. Hahaha dibanding bapak. Ketawa tanpa alasan. Hati-hati pak. Nanti dibawa sama mobil yang biasa ngangkut pasien res loh pak, ujar Johnny. Kalandra tak terlalu mendengar percakapan mereka. Bahkan Lian juga sudah tak lagi melihat ke arahnya lagi. Rizka berbisik pada Kalandra. Gimana kalau gue tanyain ke dia? Titik-titik tanda tanya petik 2. Tanya Rizka. Tanya apa dan ke siapa maksudnya? Tanya Kalandra heran. Tuh polisi ganteng. Gue mau suruh dia anterin lo pulang, ujar Rizka. Jangan ngaco kamu, tekan Kalandra. Rizka tertawa geli. Lah emang kenapa? Bukannya lebih bagus gitu? Tanya Rizka masih diselingi tawa. Kamu jangan aneh deh. Bisik Kalandra kesal. Daripada pusing mendengar celotehan Rizka, lebih baik ia mendengar musik piano lagi melalui earphone-nya. Ia mulai mencolokkan earphone lalu nyalakan musik di HP-nya. Seketika muncul bayangan pikirannya lagi. Sebuah pegunungan. Padang rumput yang luas. Mahkota bunga di kepalanya. Dan ada angin yang berhembus kencang. Hingga hampir menerbangkan seorang gadis berkerudung yang berada di tengahnya. Salah satu hal yang paling memungkinkan untuk membuatmu kecewa adalah berharap untuk menggapai apa yang tidak bisa digapai. Dapatkah aku mencapaimu yang berada di ketinggian itu? Atau apakah mungkin hanya harapan? Semu. Di saat yang sama, di luar fantasi yang dirinya bayangkan, Lian membaca hayalan yang Kalandra bayangkan. Dilihatnya Kalandra yang sedang mendengar musik melalui earphone-nya. Dia melakukan itu lagi, dan untuk kesekian kalinya saya terhanyut ke dalam imajinasinya. Saya selalu penasaran, apa sebenarnya yang ingin dia gapai. Batin Lian sembari terus melihatnya yang sedang memejamkan matanya. Ada alasan kenapa Lian melakukan itu. Sejujurnya Lian memiliki kemampuan yang tak sembarang orang miliki. Ia memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Alasan kenapa dia menertawakan sesuatu adalah menertawakan isi pikiran Kalandra tadi. Jarang ada yang memiliki isi pikiran paket lengkap begini. Lucu, aneh dan selalu membuatnya penasaran. Apa sih yang sebenarnya dia rencanakan? Kadang membuatnya tertawa. Kadang membuatnya ingin menerka-nerka isi pikirannya lebih dalam lagi. Sudah sekitar 1 minggu Lian mengenal gadis itu. Kalandra, gadis penunggu halte X yang sangat gemar membuat imajinasi super aneh yang belum pernah ia temukan sepanjang hidupnya. Ajaibnya mereka selalu bertemu di sana. Kebetulan Lian memang ada tugas di daerah sana. Banyak kejadian aneh terjadi berturut-turut di wilayah sekitar sana. Terhitung ditambah hari ini sudah hari ketujuhnya Lian bertemu dengan gadis itu di halte X. Di jam yang sama dan tempat yang sama. Lian sudah sangat hafal dengan kebiasaan Kalandra. Dia selalu mendengar suara piano di earphone-nya. Tak memerdulikan siapapun di sekitar ketika dia sudah melakukan hobinya itu. Sungguh aneh dia ini. Pak, tiba-tiba Rizka menghampiri Lian. Tentu Lian yang sedang memakan langsung tersedak. Dan cepat-cepat minum. Maaf pak saya enggak bermaksud ngagetin. Minum lagi pak yang banyak hehe. Ujar Rizka menyodorkannya gelas itu. Ia langsung mengeluarkan unek-uneknya. Anu pak saya mau tanya. Bapak yang lagi menyelidiki kasus tentang perampokan itu ya. Kira-kira aman enggak ya kita lewat sana kalau malam-malam? Tanya Rizka penasaran. Saya rasa cukup aman. Soalnya petugas kami akan terus menjaga daerah sekitar sana. Ujar Lian. Kan denger-dengernya nih pak, katanya daerah sini enggak aman dan rawan juga. Bahkan ada yang bilang ada pembunuh berantai itu ngincer cewek muda kayak kita. Takutnya aja gitu pak, kita nanti diterkam gitu hehe. Nanti dijadiin oncom lagi pak. Lian tersenyum, terlihat dirinya yang cukup berwibawa saat itu. Saya rasa kalian tidak perlu khawatir soal itu. Sekalipun berita tentang pembunuh berantai itu sudah tersebar. Tapi tetap kalian tidak perlu khawatir. Petik 2. Tunggu. Jadi bener pak rumor kalau itu pembunuhan berantai. Bukan perampokan. Bisa jadi keduanya. Karena ada fakta yang merujuk ke arah keduanya.
Ujar Lian. Rizka dan Kalandra entah kenapa jadi semakin takut saat itu. Malam harinya Kalandra jalan sendirian. Ia mencoba mengabaikan perkataan Lian tadi. Meskipun, Hufet, Rizka si pakai segala nanya soal itu aku kan jadi nambah takut. Ini sih aku harus beli motor. Nungguin uang THR dulu deh. Semoga aja kekumpul ya Allah. Amin, ujar Kalandra. Semakin bertambah takut saat Kalandra melihat lampu di ujung sana tepat di depan rumah korban pembunuhan itu tampak menyala dan mati berkali-kali. Kalandra sangat ketakutan. Apalagi ia benar-benar akan melewati tempat itu saat ini. Suasana sepi, senyap, langkah demi langkah hanya suara sepatunya saja yang terdengar. Perasaan Kalandra semakin dibuat tidak karuan. Ia terus melangkah maju namun tiba-tiba saja kucing hitam kedapatan sedang bertengkar. Hampir saja membuat jantung Kalandra mau meledak saat itu. Ngagetin aja sih tuh kucing. Bener-bener horor nih malam. Malam apa sih nih? Tanya Kalandra melihat HP-nya dan melotot bukan main ketika melihat ke layar. Hari Kamis. Kalandra langsung meraung-raung dalam hati. Hua, malam Jumat. Kenapa kudu malam Jumat sih Hua? Nanti kalau ada yang nongol gimana? Rasanya mau naik pesawat aja kalau gini supaya cepat nyampenya. Batin Kalandra. Bagian tegangnya adalah ketika dirinya sampai tepat di depan rumah yang dikelilingi garis polisi itu. Kalandra langsung panas dingin. Tegang sekali. Bahkan kagetnya kucing yang bertengkar tadi. Kini kembali merusuh. Kalandra dibuat jantungan saat itu. Ya Allah, lindungilah hamba. Ya Allah. Allahula ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ia mulai membaca ayat kursi membacakannya rusuh. Bahkan sering belibet. Hingga sampai ia kelupaan di tengah ayat yang mau ia bacakan. Ih kok lupa sih? Gimana? Pikun dasar. Nenek-nenek. Masa ayat kursi aja lupa? Asal tagihan kredit aja inget. Batin Kalandra rusuh. Kakinya gemetar. Ia berhenti di sana dengan perasaan kalang kabut. Ia mulai melangkah lagi mencoba mengabaikan rumah itu. Ia secepat mungkin jalan melewatinya namun tiba-tiba ia merasa jika ada yang mengikuti di belakang. Bahkan ketika dirinya menoleh, ternyata ada seseorang bertopi dan masker hitam berjalan mengikutinya. Panik sekali Kalandra saat itu. Ia langsung mempercepat jalannya hingga sampai berlari kecil menghindarinya. Please dia siapa sih? Kenapa ngikutin aku? Jangan-jangan. Apa jangan-jangan dia? Tukang kredit. Pekiknya dalam hati. Ia cari cara untuk menghindarinya. Ia coba bersembunyi di balik tong sampah. Kalandra bernafas lega karena pria mencurigakan itu sudah tak ada dimanapun saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Ucapnya menyeka keringat di dahi. Seseorang di sebelahnya berkata, lagi ngehindarin siapa? Tanya Lian. Pria bermasker dan topi hitam itu adalah Lian. Tentu saja Kalandra kaget mengetahui ada dia di sana. Ia memekik kencang sekali saat itu. Langsung dibekap oleh Lian. Jangan berisik, nanti dia kabur, ujar Lian. Jauh pangkat tanda pagar dan dolar persen. Kalandra berontak. Ia masih belum menyadari kalau itu adalah Lian. Karena gelap, tidak ada penerangan di sana. Kalandra langsung meninju Lian hingga Lian merasa kesakitan dan terdorong akibat ulahnya. Petik 2. Kalandra menutup mulutnya saat tahu kalau dia adalah Lian. Loh, kamu kan? Baru nyadar. Lian balik tanya. Maaf pak, saya enggak sengaja. Maaf banget, bapak luka. Tanya Kalandra khawatir. Ia merasa amat bersalah saat itu. Udah, saya enggak apa-apa. Salah saya juga ngagetin kamu, ujar Lian. Tapi bapak kenapa ngikutin saya tadi? Saya kira bapak si pembunuh berantai itu. Pakaiannya juga mendukung. Pakai item-item, ujar Kalandra. Saya memang senang pakai pakaian seperti ini. Kalau kamu tanya kenapa saya ngikutin, karena kamu kelihatan berisik banget tadi. Petik 2. Berisik. Emang aku ngomong ya pak? Tanya Kalandra heran. Lian keceplosan. Sebetulnya yang Lian dengar adalah berisiknya suara pikiran Kalandra. Maksud saya tadi ada suara kucing. Saya kira itu kamu yang buat kucing itu berisik. Kucingnya lagi kawin kali pak. Mana ada saya ganggu kucing di tempat kayak gini. Bawaannya aja mau naik pesawat supaya cepat nyampe. Ujar Kalandra. Ditertawai oleh Lian. Oh iya maksud bapak tadi.
Nanti dia kabur. Dia itu siapa, Pak? Tanya Kalandra penasaran. Dia, mau tahu aja apa mau tahu banget? Tanya Lian. Kalandra menatapnya datar. Mau tahu aja, ujarnya. Dia, si pembunuh berantai yang kamu takuti. Ujar Lian membuat Kalandra melotot seketika. Ini serius, Pak? Tanya Kalandra. Membuat suasana saat itu menjadi lebih tegang lagi.